عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ya, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermujalasah di dalam acara rutinitas kajian fikih setiap minggunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirnya kita di tempat ini mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita dijadikan kehidupan yang berkah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sampai di dalam bab al-musyaqqah. Musyaqqah ini diambil daripada lafaz asy-syakyu. Diambil dari lafaz as-sakyu, artinya adalah menyirami. Jadi as-sakyu itu menyirami. Jadi kalau kita sekarang itu tentang bermusyaqqah itu merawat tanaman, merawat tanaman. Kita sudah sampai ke musyaqqah. Apabila secara bahasa adalah menyiram, ya, menyiram. Tapi kalau menurut syariat, syarak ada yang mengatakan adalah muamalah seseorang terhadap orang lain agar merawat tanaman tertentu dengan menyirami dan lainnya, dengan menggunakan siwak dan buahnya dibagi di antara mereka berdua. Itu kalau di dalam kitab Taqrirus Syariah. Tapi kalau di dalam kitab syarah yang kita pelajari ini, daf'u syahsin nakhla aw syajara 'alaihi, pemberian seseorang terhadap pohon kurma dan pohon anggur, liman yata'ahadahu bagi orang yang menjaganya, bisaqin dengan cara menyiram, wa tarbiyatin dengan cara merawat, ala anna lahu qadran ma'luman min samaratihi, atas sesungguhnya baginya bagian yang diketahui dari buah yang telah dia rawat. Jadi intinya adalah hari ini kita akan mempelajari tentang sesuatu merawat tanaman, di mana kita itu harus menjaganya. Setelah kita jaga, buahnya dibagi dua. Nah, di dalam kitab musyaqqah ini berada di antara bab qira'ah dan ijarah. Karena kata ulama bahwa musyaqqah ini ada yang mengatakan dijadikan sebagai gabungan antara qira'ah dan ijarah. Karena keduanya ini ada kesamaan. Qira'ah itu kan dari hasil. Kalau ini kan merawat tanaman yang kemudian diberikan
bagi hasil daripada buah yang dia rawat. Terus wal musaqatu jaizatun. Adapun musaqah ini hukumnya adalah boleh. Jadi merawat tanaman, menyiram tanaman berakad musaqah, ini sebenarnya akad musaqah. Hukumnya adalah boleh. Boleh atas apa? Alal nahli wal qaram, atas kurma dan juga atas anggur. Jadi hanya boleh di dalam dua tanaman ini, anggur dan kurma. Asal daripada akad musaqah ini bahwasanya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amala Khaybar al-Yahuda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyuruh penduduk Khaybar. Penduduk Khaybar ini adalah orang-orang Yahudi. Bisyatri ma yakhruju minha min samarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada penduduk Khaybar ini untuk menggarap lahan, dengan imbalannya adalah separuh dari hasil buah-buahan atau zar'in ataupun tanaman. Wa kana yusilu Abdullah ibn Rawaha kulla sanatin ya'khudhu nisfa samari wa zar'i. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun mengirim Abdullah bin Rawaha untuk mengambil separuh dari hasil buah-buahan atau tanaman yang dirawat oleh kaum Khaybar, yang dirawat oleh kaum Yahudi. Jadi ini sudah dilakukan oleh Rasulullah sejak dulu. Dari Rasulullah punya tanaman, kemudian disuruh kerjakan kepada kaum Khaybar. Setelah dikerjakan, Rasulullah mengambil hasil bagi hasil daripada buah-buahan yang telah tumbuh. Kemudian seperti apa contoh suratul musaqah ini? Contoh dari musaqah ini, seumpamanya Zaid berkata kepada Ammar, apa kata Ammar? Saqaituka ala hadan nahdi. Bahasa Indonesianya, saya akan musaqah denganmu. Jadi Zaid berkata kepada Ammar, saya akan musaqah ya dengan kamu pada pohon ini. Yang dimaksud pohon ini adalah pohon kurma atau pohon anggur. Dua ya. Makanya nanti akan kita bahas setelah ini. Cuma yang jelas yang tidak ada perbedaan ulama adalah bahwa akad musaqah ini hanya kepada dua tanaman ini. Itu di dalam kitab yang kita pelajari. Satu anggur, dua kurma. Bilang saya kepada Ammar, saya akan musaqah denganmu ya pada pohon kurma ini atau pada anggur ini, agar kamu rawat 1 tahun dengan upah separuh dari hasil buahnya. Separuh dari hasil buahnya. Kemudian Ammar berkata, oke, yes, aku terima. Ya kalau bahasa Indonesianya mobil itu saya terima. Itu adalah bentuk akad yang dilakukan oleh Zaid dan Ammar. Namun
Sebelum kita lanjutkan, kita perlu mempelajari tentang rukun musyaqqah. Ini penting. Nanti kita identifikasi tentang apa yang kita bahas contoh tadi itu dikaitkan dengan rukun yang ada, apakah sesuai apa tidak. Kalau tidak sesuai dengan rukun yang ada, maka tidak sah akad musyaqqahnya. Akad musyaqqah rukun, akad musyaqqah ini ada 6. Ada 6. 1, malikun. Malikun ini adalah orang yang memiliki lahan, orang yang memiliki tanah. Ini namanya malik. Kalau di sini di dalam contoh Zaid dan Ammar, siapa yang menjadi malik? Zaid. Kemudian yang kedua adalah amin, pekerjanya, orang yang mengelola. Ya, seperti kita kemarin membahas di dalam kitab bab qiraat, amin ini kan adalah orang yang mengelola, orang yang mengerjakan. Siapa yang mengerjakan dalam contoh tadi? Amal. Kemudian yang ketiga adalah amal. Amal ini adalah pekerjaannya. Apa yang diminta untuk dikerjakan? Untuk merawat anggur, untuk menyirami anggur, untuk merawat. Kemudian yang keempat adalah samarah, samaratul, buah. Harus ada buahnya, Pak. Kalau nggak ada buahnya ya nggak bisa. Harus ada buah. Buah di sini yang dirawat apa? Buah kurma atau buah anggur. Yang kelima adalah sigat. Apa sigat dari sini? Apa? Ijab dan kabulnya apa? Ammar Zaid minta kerjasama dalam akad musyaqqah. Kemudian ada yang namanya Zaid melaksanakan akad musyaqqah yang kemudian dijawab oleh Ammar yang disebut dengan qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Haji alhamdulillah. Yang keenam namanya muridul amal, mauridul amal. Yang keenam namanya adalah mauridul amal. Mauridul amal ini objek pekerjaannya. Apa objek pekerjaannya di sini? Kebun dan semua pohon yang berbuah. Jadi kalau tadi pekerjaannya itu adalah menyiram, buahnya anggur, sifatnya ijab qabul, kemudian objek pekerjaannya kebun dan semua pohon yang tumbuh yang telah disepakati di situ. Jadi kita sudah tahu tentang musyaqqah ini, bahwasanya rukunnya itu ada 6. Jadi 6 ini harus ada agar transaksi akad itu bisa sah. Mari kita lanjut. Dan juga di dalam akad musyaqqah ini hukumnya sah menurut sepakat ulama. Ulama tidak ada perbedaan di dalam transaksi muamalah tentang musyaqqah ini, bahwa majhur ulama, sepakat ulama bahwasanya transaksi yang dilakukan untuk menyirami tanaman lahan itu hukumnya boleh.
sebagaimana ada hadis Rasulullah yang telah kita sebutkan tadi. Cuma berbeda pendapat terjadi apakah musyaqah oleh untuk semua jenis pohon atau pohon-pohon tertentu saja. Di situ yang menjadi perbedaan antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i sepakat bahwasanya musyaqah ini hanya berkaitan tentang urusan anggur dan kurma. Tapi kalau urusan yang lain ya monggo ikut imam nanti, ikut imam-imam yang lain. Setidaknya kita tahu rukun-rukunnya, kita tahu bagaimana cara transaksi yang dilakukan di dalam syariat itu. Kita lanjut. Maka tidak sah akad musyaqah itu atas lainnya anggur dan kurma. Contoh seperti buah tin, buah mis-mis. Buah mis-mis biasanya kalau umroh ya Pak Ji, mis-mis. Kemudian walaha syarqalu, dan bagi akad musyaqah ini ada dua syarat. Jadi kalau panjenengan ingin melakukan akad musyaqah, setidaknya di dalam akad musyaqah ini yang harus terpenuhi adalah dua syarat. Sebenarnya di dalam istilah itu Pak, ada yang hampir ada kesamaan. Contoh musyaqah, ada yang disebut dengan musra'ah, ada yang disebut dengan mukhbarah. Kalau musra'ah akad di mana pemilik menyerahkan lahan. Ini pemilik menyerahkan lahan kepada siapa? Kepada pekerja agar ditanami. Kemudian benih tanaman itu dan biaya semuanya berasal dari pemilik tanah, dan hasilnya kemudian dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Itu kalau hal yang seperti itu terjadi, maka disebut dengan musyawarah. Kalau tadi kan musyaqah. Kalau mukhbarah, akad di mana pemilik tanah itu menyerahkan tanahnya, menyerahkan lahannya pada pekerja, kepada amin agar ditanami, tapi benih tanamannya itu berasal dari pekerjanya dan hasilnya dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Sepertinya di masyarakat ada yang begini, ada bagi hasil punya lahan. Nah, terdapat perbedaan Pak antara hukumnya akad muzara'ah dan mukhabarah ini. Panjang sekali perdebatannya. Menurut pendapat yang masyhur dari ulama Syafi'i, artinya masyhur itu ada di dalam kalangan Imam Syafi'i yang keluar dari pendapat ini.
Jadi di kalangan ulama Syafi'i masyhur sekali mengatakan bahwa kedua akad tersebut adalah batal, tidak sah. Seperti apa yang disebut dengan tidak sah? Muzara'ah, akad di mana pemilik lahan, pemilik tanah bekerja sama dengan amin, pengelola pekerja, kemudian pemilik tanahnya memberikan biaya, ketika ada hasilnya kemudian dibagi menjadi dua. Kamu separuh, saya separuh. Toh walaupun saya nggak kerja, toh saya ngeluarin duit. Nah, di dalam masyhur kebanyakan pendapat ulama Syafi'i batal, tidak sah. Ini yang disebut dengan muzara'ah. Kalau yang disebut dengan mukhabarah, akad di mana pemilik tanah, pemilik lahan kemudian bekerjasama dengan memberikan, mempercayakan untuk ditanami kepada amin, benihnya, tanamannya ditanggung oleh amin, oleh pekerja, oleh yang merawat apa? Amin itu orang yang sudah mengelola tanaman atau lahan yang akan dipercayakan itu. Muzara'ah atau mukhabarah di sini menurut pendapat yang masyhur, artinya ada pendapat di luar sana yang mengatakan ya boleh. Tapi kalau di dalam madzhab Syafi'i yang masyhur, yang terkenal membatalkan, mengatakan kedua transaksi akad ini batal. Tapi kalau Imam Maliki atau kaul qadimnya Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak sah. Jadi kaul qadimnya Syekh Imam Syafi'i ini yang kaul terdahulu sebelum berada di Mesir mengatakan sah dua akad ini. Apakah boleh diikuti? Boleh. Kaul jadid, kaul qadim selagi dia bisa memberikan manfaat, tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah, boleh. Dan juga Imam An-Nawawi memilih pendapat yang mengatakan sah. Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu orang Banten, Bantani, pengarang kitab Kasifatus saja, Nasrul Ibad, orang Banten, Uqudul Jal, orang Banten. Kalau Imam Nawawi adalah Shalihin Al-Adhkar. Beliau memilih Imam Nawawi pendapat yang menyatakan hukumnya sah. Artinya mau itu lahan itu dikuasakan kepada orang tersebut, benihnya, biayanya dari kita ataupun dari mereka, kemudian ketika hasilnya ada, buahnya ada, dibagi dua, menurut kaum Imam Nawawi sah. Tapi juga terjadi perbedaan pendapat di dalam akad muzara'ah. Jika akad itu disendirikan, Pak, tidak diikutkan dengan akad yang lain. Contoh, tidak diikut akad dengan musyaqqah. Kalau di dalam akad musyaqqah, muzara'ah itu, karena ada musyawarah tadi, ada kelebihan lahan,
kemudian pemiliknya ngasih modal, ya kan? Itu namanya muzarah. Kalau mukhabarah itu punya lahan dikasih untuk ditanami kepada pekerjanya, benihnya, biayanya disuruh kamu kepada pekerjanya. Nah, di dalam akad muzarah ini berbeda-beda pendapat, terutama di dalam akad yang disendirikan, melakukan akad sendiri, tidak dikaitkan dengan yang lain. Kalau dikaitkan dengan yang lain, seperti dikaitkan dengan pembahasan sekarang akad musyaqqah, maka hukumnya sah. Contoh, kalau akad musyaqqah itu hukumnya kan boleh jaiz kan Pak. Akad musyaqqah ini kan menyiram tanaman, menyiram buah-buahan. Ternyata di pinggirnya ada lahan yang kosong. Berakad musyaqqah dulu, kemudian akad muzarah karena ada lahan di pinggirnya yang kosong untuk ditanami. Berarti di dalam satu lahan ada dua akad. Nah, hukum yang seperti ini sah. Hukumnya sah. Sedangkan menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i dalam akad mukhabarah, kalau tadi itu akad Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, kalau mukhabarah sendiri, muzarah sendiri, hukumnya batal kan Pak. Tapi ketika digabungkan dengan akad musyaqqah, jadi sah. Kalau mukhabarah gimana? Qaul jadidnya Imam Syafi'i mengatakan tetap tidak sah. Baik itu akad sendiri tidak digabungkan dengan apa-apa atau diikutkan pada akad yang lain. Artinya ketika musyaqqah itu kan harus menyiram tanaman, merawat, menjaga agar tanamannya subur, buahnya matang. Ketika sudah berbuah, kurmanya bisa dibagi dua, separuh-separuh umpamanya, atau dibagi dia 1/3, kita sisanya umpamanya. Tapi kalau mukhabarah ini kan sudah jelas bahwasanya pemilik lahan menyuruh pekerjanya untuk menanami pohon biji-bijian atau mengembangkan, tapi bibit dan biayanya itu ditanggung oleh pekerjanya. Kalau muzarah ditanggung oleh yang punya lahan. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau akad mukhabarah mau digabungkan mau sendiri tetap batal menurut Imam Syafi'i. Baik, lanjut. Walaha dan bagi akad musyaqqah syartani, yaitu adapun dua syarat. Jadi akad musyaqqah ini memiliki dua syarat. Ahaduhuma, adapun salah satu dari syarat ini, dari salah satu dari dua syarat ini, ayu qaddira memberi batas siapa malik terhadap musyaqqah. Ayu qaddira memberi batas siapa malik terhadap musyaqqah, akan musyaqqah bi muddatin ma'lumatin, dengan masa atau dengan waktu yang diketahui. Jadi yang pertama di dalam akad mukhabarah ini harus jelas batas waktunya.
di dalam melaksanakan akad musyawarah. Kemudian contoh akad musyawarah, kemudian dia tentukan 1 tahun. Di dalam setahun Hijriah seumpamanya, saya ingin melaksanakan akad musyawarah selama 1 tahun. Artinya tolong ya, 1 tahun tanaman ini dirawat ya, dijaga ya. Oke bos, saya terima. Terus, maka tidak bisa, tidak boleh memberikan atau membatasi dengan tumbuhnya keluarnya buah-buahan itu. Contoh, saya ingin berakad musyawarah sampai pohon ini berbuah. Karena pertama harus membatasi, menentukan waktunya, kadar waktunya, masa itu harus diketahui. 1 tahunkah, 2 tahunkah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, harus jelas. Kita satu bulan dimakan. Tentunya di sini ada dalam contoh bahwa harus dijelaskan dan diketahui waktu dia melaksanakan akad musyawarah. Terus, wasani, adapun yang nomor 2, ayyu'ayyina lil'amili juz'an ma'luman. Ayyu'ayyina, harus menentukan siapa malik, ayyu'ayyina, harus menentukan siapa malik lil'amili, bagi pengelola, lil'amili, bagi pengelola, bagi orang yang bekerja, juz'an bagiannya, juz'an bagiannya, makluman yang diketahui, makluman yang diketahui, minas samara, minas samarati, dari buah-buahan. Jadi yang kedua harus menentukan si malik ini kepada orang yang mengelola, yang diakadi musyawarah, bagiannya berapa? Apakah separuhnya? Apakah sepertiganya? Atau dia hanya mengatakan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan buah ini, mengeluarkan buah ini, mematangkan buah ini, dah ini kita berdua, susah. Kenapa? Karena kalau sudah mengatakan ini kita berdua, berarti separuh-separuh, ya kan? Summa, kemudian al-amalu, adapun pekerjaan,
Al-amalu adapun pekerjaan. Jadi syarat pekerjaan di dalam akad musyaqqah. Kalau tadi itu kan syarat di dalam amil dan mali. Di dalam langsung tadi itu syarat di dalam musyaqqahnya. Ini sekarang adalah bagi syarat pekerjaan di dalam musyaqqah. Al-amal adapun pekerjaan fiha di dalam musyaqqah ala darbaini atas dua macam. Jadi di dalam syarat pekerjaan dalam musyaqqah ini ada dua macam. Yang pertama adalah amalun pekerjaan. Amalun pekerjaan ya'udu naf'uhu, yang kembali manfaat pekerjaan itu ila samrati, pada buah-buahan. Jadi pekerjaan yang dilakukan itu bermanfaat, manfaatnya kembali kepada buah. Artinya yang dilakukan itu harus ada manfaatnya kepada buah itu. Kalau menyirami ternyata nggak ada buahnya, nggak manfaat, berarti tidak ada di dalam pekerjaan itu masuk kepada musyaqqah. Karena akad musyaqqah itu harus bermanfaat itu. Di dalam bekerja itu harus bermanfaat kepada, kembali manfaatnya kepada buah. Seperti menyiram, mengawinkan, itu kan bermanfaat. Mayang dikawinkan jantan dengan pohon betina. Kurma kan dikawinkan biasanya. Coba aja yang dikawinkan. Di Indonesia dikawinkan nggak punya anak. Kurma. Jadi harus ada kaitan manfaat yang kembali kepada buah. Nah, yang berkaitan dengan ini, fahuwa 'alal 'amil, maka adapun amal pekerjaan itu 'alal 'amili, dibebankan kepada amil, dibebankan kepada pengelola. Pokoknya sesuatu yang berkaitan manfaatnya kembali kepada buah, maka itu dibebani kepada amil. Umpamanya, yang bermanfaat ini yang dikerjakan berulang kali dalam setahun, Pak. Jadi yang bermanfaat, contohnya nyiram kan dikerjakan nyiram terus ya, agar meningkatkan kualitas buahnya bagus ya. Nah, ini dibebankan, diwajibkan bagi amil untuk melakukan penyiraman. Kemudian yang kedua, amalun, yaitu pekerjaan ya'udu, yang kembali naf'uhu, apa manfaatnya amal, manfaatnya ya'udu, yang kembali naf'uhu, manfaatnya ilal ardi, pada bumi atau tanah. Jadi yang kedua ini pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada bumi, tidak ada kaitannya dengan buah-buahan. Contoh seperti membuat kincir air atau menggali air biar nyampe airnya ke lahan itu, sehingga pekerja itu bisa nyiram buah-buahan. Artinya yang ini kan tidak dilakukan terus menerus, Pak. Buat kincir air ya berarti dalam 2 tahun 3 tahun kan cukup sekali, kecuali rusak. Nah, kalau yang berkaitan kembali ke tanah, bukan kepada buah, maka fahuwa 'ala rabbil mali, fahuwa, maka adapun amal 'ala rabbil mali, dibebankan pada pemilik modal.
yang punya lahan. Terus maka tidak boleh seorang pemilik modal malik itu mensyaratkan kepada amil pengelolanya itu sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan musyaqqah, Pak, dengan penyiraman itu, seperti menggali sungai, atau disyaratkan melaksanakan sendiri semuanya dengan pekerjaan yang seharusnya bukan dia kerjakan. Artinya begini, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan musyaqqah yang kembali kepada penyiraman tadi, manfaatnya kepada buah, maka tidak boleh melibatkan amil. Karena kalau yang melibatkan amil itu hanya yang berkaitan bagaimana kualitas dari buah itu tambah bagus, tidak mati dan terjamin. Itu saja. Terus habis ya. Seumpamanya maliknya, Rabbul Maliknya itu memberikan syarat untuk mengerjakan sesuatu beserta budaknya. Budaknya bekerja, saya bekerja juga bersama dengan amilnya, tidak sah. Jadi harus fokus amil yang mengerjakan. Itu adalah syarat bagi buah dalam musyaqqah. Kalau syarat objek pekerjaan dalam musyaqqahnya, objeknya pohon anggur dan kurma, pohonnya sudah ditanam, artinya kalau belum ada pohonnya, apanya musiram, Pak? Ini di dalam akad musyaqqah. Beda nanti di akad-akad yang lain. Akad hijau, minggu depan kan hijau, sewa menyewa minggu depan. Makanya kalau dengan sewa menyewa apakah sesuai dengan syariat Syafi'iyah atau tidak, minggu depan. Terus pohonnya sudah ditentukan. Jadi pohon ini, jangan sampai pohonnya ketika berakad tidak ditentukan. Saya akad musyaqqah pohon itu yang mana nggak jelas, tidak sah. Dan juga pernah melihat syarat di dalam objeknya itu sudah melihat pohonnya, belum lihat pohonnya ternyata gede banget pohon rawatnya. Harus itu dia sama-sama enak. Terus pohon itu berada di dalam kekuasaan amil, tidak di dalam kekuasaan malik ketika sudah melaksanakan akad musyaqqah. Kemudian syarat yang terakhir dari objeknya ini, objek pekerjaannya ini adalah buah belum nampak baik, buah belum matang, buah belum masak. Ya kalau sudah matang, Pak, ngapain kita disuruhnya? Karena kalau sudah matang ya tinggal ambil dibagi-bagi, ya kan? Nah itu. Dan cuma ada faedah-faedah di dalam musyaqqah itu, Pak. Pendapat yang pertama, faedahnya ini yang paling utama adalah, yang paling utama di dalam Islam itu, yang paling utama perdagangan, yang paling banyak pekerjaan yang paling, kalau ditanya pekerjaan apa yang paling baik, pendapat yang pertama yang paling utama adalah berdagang. Pendapat yang kedua paling utama pertanian.
Allah nggak hujan-hujan. Yang ketiga adalah yang memiliki keahlian. Tuh, pekerjaan tangan. Terus kurma dan anggur ini ternyata banyak manfaatnya. Di antara keutamaan kurma ini mengalahkan keutamaan anggur. Kurma itu paling utama. Akrimu ammatakumun nahla. Di dalam hadis itu, hormati bibimu kalian, hormati bibi kalian dengan memberikan kurma. Berarti kalau jenengan pulang kampung bawa kurma. Apa landasannya? Akrimu ammatakumun nahla. Berarti mengikuti sunnah Rasul. Mudah. Wah, kasih ustaz kurma. Cukup sekian ya, semoga berkah selalu, kita sehat walafiat. Panjenengan juga sehat walafiat, selalu di dalam ketakwaan kepada Allah, termasuk orang yang saleh dan muslim, tidak hanya baik tapi bisa memberikan kebaikan kepada sekitarnya. Cukup sekian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.